Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnani SPD, guru sejarah dari SMA Negeri 2 Kota Baru, calon guru penggerak Angkatan 9. Di video ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep refleksi diri mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sistem pendidikan kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik dinilai membutuhkan lawan tanding, yaitu pendidikan yang humanis dan populis. Dari gagasan itulah, Ki Hajar Dewantara dan para tokoh lainnya memutuskan untuk mendirikan Sekolah Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berbudaya dan memanusiakan manusia terimplementasi di dalam pembelajaran pada Sekolah Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Pendidikan tidak hanya sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata, namun pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya. Adapun kerangka perubahan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, diantaranya ialah 1. Kodrat keadaan, 2. Azas trikon, 3. Berhamba pada anak, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan potensi atau bakat yang murid miliki, juga meliputi ras atau suku tempat mereka tinggal, hingga karakter lingkungan budaya daerah mereka tinggal. Selanjutnya, kodrat zaman dimaknai dengan pendidikan yang diberikan harus mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu, sehingga generasi masa depan bangsa akan bisa bersaing secara global dan penuh percaya diri. Intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang kedua dikenal dengan Azas Trikon yang meliputi A. Kontinuitas. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. B. Konvergensi, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan di dunia. Yang C. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan dengan kepribadian bangsa. Intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba pada anak yang dimaksud adalah pendekatan pendidikan yang diterapkan harus berorientasi pada anak-anak didik, di mana guru harus mengutamakan kebutuhan dan keinginan anak dalam proses pembelajaran. Intisari pendidikan yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah jiwanya pengajaran. Artinya, kedudukan budi pekerti sangatlah penting di dalam pendidikan. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya mencapai kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Saya memandang diri saya sebagai pembelajar dengan terus berupaya menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai seorang guru, saya memposisikan diri sebagai pamong dengan menerapkan 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang meliputi Ing Ngarso Sungtolodo, artinya guru harus menjadi panutan yang baik untuk muridnya. Ing Madio Mangun Karso, guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap muridnya. Dan terakhir, Tut Wuri Handayani, guru yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya.
Di era globalisasi sekarang ini, sebagai pembelajar, murid harus memiliki kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi agar mampu bersaing di kancah internasional. Selanjutnya, murid juga harus merdeka di dalam pembelajaran, serta murid harus memiliki budi pekerti yang luhur yang kemudian bisa menjadi generasi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara.